Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Fatimah Jelita dengan NIM 2022-210009. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5, yaitu masyarakat dan partisipannya dalam pemerintahan daerah, mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa. Pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur dalam rincian Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam konsideran Undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penjelasannya, hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan praaksara dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi, baik dari konsideran maupun penjelasan undang-undang ini, tersurat adanya kehendak untuk mewujudkan partisipan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia melalui penguatan pemerintahan daerah. Meskipun undang-undang tersebut kini telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip mengedepankan masyarakat sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dipertahankan. Poin pertama pada bab 5 ini yaitu memahami makna masyarakat. Korten menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian ia justru lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi. Berdasarkan pengertian yang diajukan oleh Korten tersebut, telah menyentuh aspek spasial dalam kehidupan sekelompok orang. Pendapat ini diperjelas oleh Midgley tahun 1986 yang mengungkapkan bahwa konsep masyarakat jarang sekali didefinisikan dalam literatur meskipun ia menjadi isu sentral. Pihak yang berwenang pun seringkali tidak memberikan batasan secara formal meskipun menggunakan istilah masyarakat untuk merujuk pada social spatial intelligence. Dengan mengacu pada apa yang diungkapkan oleh PBB, Midgley kemudian mengungkapkan bahwa penekanan pada aspek lokalisasi tetap juga membingungkan, karena masyarakat secara bersamaan bisa mengacu pada ketegangan desa, kecamatan, kota, beserta kota besar. Penekanan pada pengelompokan yang terendah ini seringkali kita lihat banyak penulis diarahkan pada unit organisasi sosial spasial yang lebih rendah, yakni desa. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu rentang pengertian partisipan. Dalam pengertian ini, partisipan bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan. Partisipan transitif apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipan bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa tujuan yang jelas. Partisipan memenuhi sisi moral apabila bertujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipan mengandung konotasi positif. Begitu pula sebaliknya. Jika kegiatan berpartisipan ditujukan pada tujuan yang tidak sesuai dengan etika, maka ia disebut sebagai tak bermoral. Dalam perspektif yang lain, partisipan yang berkonotasi positif apabila ia diprofesikan sebagai tindakan bebas yang oleh subjek bukannya terpaksa dilakukan atas nama partisipan. Menurut Bian dan White, semula partisipan hanya didefinisikan sebagai
sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Dalam pengertian ini, partisipan diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam pengumpulan sukarela, gerakan protes, dan lain sebagainya. Dengan mengutip pendapat Joan Nelson, mereka mengungkapkan bahwa partisipan politis ini dapat dibagi dalam dua arena, yakni partisipan horizontal dan partisipan vertikal. Yang pertama melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijaksanaan. Sementara yang kedua terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu derajat partisipan masyarakat. Pemahaman atas derajat partisipan masyarakat dalam pemerintahan daerah tak dapat dilepas dari 8 tingkat partisipan yang diajukan oleh Arthain sebagaimana dijelaskan oleh Burns. Pada tangga terbawah dapat 2 tingkat, yaitu golongan sebagai bukan partisipan, yaitu manipulasi dan terapi. Tangga ini bertujuan untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk meningkatkan pemegangan kekuasaan dalam mendidik atau mengobati rakyat. Kemudian tangga kedua terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar meski kita terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini ditemukan beragam situasi mulai dari komunikasi satu arah dari pemerintahan kepada masyarakat yang disebut sebagai tingkatan informasi seperti pengumuman, pamflet, poster, ataupun laporan tahunan. Atau komunikasi dua arah yang disebut tingkatan konsultation, yaitu seperti survei sikap, pertemuan warga, dan dengar pendapat warga. Sampai perlibatan yang disebut plasion, yaitu misalnya melibatkan warga untuk menjadi anggota komite. Namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemerintahan yang berkuasa. Kemudian tangga yang tertinggi terdiri dari tingkatan-tingkatan yang memberikan warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Menurut Phillips dan Graham, mengungkapkan bahwa untuk mendorong terjadinya partisipasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi di dalam lingkungan politik, di mana arus politik pada aras lokal memberikan dinamika penting dalam usaha meningkatkan masyarakat. Dan faktor yang kedua yaitu konteks intergovernmental, yakni hubungan antara pemerintahan, juga merupakan hal yang paling penting. Faktor ini berkaitan dengan peran setiap jenjang pemerintahan terhadap isu-isu yang dibahas. Ada potensi perbedaan persepsi antara pejabat di setiap jenjangan, yang membuat proses dan substansi pemerintahan publik menjadi lebih kompleks. Perbedaan tersebut bisa ditemukan dalam alam politik maupun birokrasi. Faktor yang ketiga yaitu diperlukan suatu sarana penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Terdapat banyak sarana atau teknik partisipasi yang masing-masing memiliki karakter yang membedakannya dengan yang lainnya. Yang diperlukan diingat adalah sarana bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yakni partisipasi yang efektif. Namun demikian, sarana ini perlu diperhitungkan karena ia merupakan faktor yang juga menentukan tercapainya suatu tujuan tersebut. Kemudian, mengkaji tentang pemerintahan daerah dimulai dari pemahaman istimewa atas aspek esensialnya, di mana partisipasi masyarakat. Jika seseorang hendak menekuni partisipasi masyarakat, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu diketahui sebagaimana telah dijelaskan. Yakni aspek yang pertama yaitu pemahaman atas masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan daerah.
Yang kedua yakni penguasaan atas rentang pengertian partisipasi sehingga dapat memilah dengan baik perkembangan partisipasi serta beragam bentuknya dalam praktik pemerintahan daerah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pemahaman yang baik atas derajat partisipasi masyarakat yang menunjukkan tingkatan praktik partisipasi yang berkelangsungan dalam proses pemerintahan daerah. Aspek yang terakhir ini sewajarnya dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tingkatan partisipasi. Secara keseluruhan, penguasaan atas 3 aspek di atas mampu mendorong pemikiran bagi perancang yang baik atas upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Pencapaian akan hal ini akan mengacu pada pengembangan administrasi negara yang secara demokrasi.